Kita lanjut bahas spoiler Wodong Kyankun Season 7 episode 6. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di antara pertarungan antara Shikun melawan Lindong, di mana pada saat ini Shikun yang sudah marah besar karena tidak bisa mengalahkan Lindong dengan duel fisik. Dia pun pada akhirnya akan mengeluarkan seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari dinasti Moyan miliknya. Dan kini, Shikun menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, kemudian dia mengeluarkan sebuah aura berwarna emas yang sangat mengerikan. Kemudian Shikun mengatakan, "Lindong, kamu telah begitu lama hidup dengan kesombonganmu itu. Dan hari ini juga, aku akan segera mengakhiri kesombonganmu." Semua orang yang melihat kekuatan Shikun pada saat ini mereka sangat terkejut. Dan mereka pun berkomentar, ini adalah seni bela diri manifestasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh dinasti Moyan. Dan Shikun akan menunjukkannya dengan kekuatan tahap Nirwana level 2. Kekuatannya pasti akan lebih kuat dari seni bela diri milik Lindong. Shikun yang masih mempersiapkan seni bela dirinya, dia pun kali ini menatap tajam ke arah Lindong dan mengatakan, "Lindong, keberuntunganmu hari ini akan segera berakhir." Namun Lindong yang melihat Shikun akan segera mengeluarkan seni bela dirinya, dia tidak merasa takut sama sekali. Yang bahkan Lindong juga tidak berniat untuk menghindar. Tidak lama kemudian, segel yang dibentuk oleh tangan Shikun telah selesai. Dan dia kini berteriak, "Jinmo Tianjin." Sebuah serangan emas yang sangat tajam dengan cepat keluar dari tangan Shikun dan meluncur ke arah Lindong. Bahkan aura yang ditebulkan dari serangan emas itu bisa membuat tanah-tanah yang ada di bawahnya hancur lebur. Xiaoyan yang melihat kekuatan ini, dia pun merasakan bahaya yang sangat mengerikan. Dan semua orang kini juga langsung melindungi diri mereka masing-masing. Banyak orang yang mengatakan, "Gila, kekuatan Shikun benar-benar gila." Bahkan tanah yang ada di bawah pada saat ini telah terkoyak. Dan ratusan mayat dari sungai Pil Nirwana juga telah hancur menjadi debu. Tiba-tiba saja mata dari Lindong pun menajam. Namun sesaat kemudian, Lindong malah tersenyum. Dia kemudian berkata dalam hati, "Seni bela diri yang benar-benar luar biasa." Sesaat kemudian, Lindong pun mengangkat tangannya. Dan kini, sebuah energi emas mulai berputar-putar di tangan Lindong itu. Siswan yang telah melihat kekuatan besar milik Shikun meluncur ke arah Lindong. Pada saat ini Siswan tertawa dan dia mengatakan, "Lindong, kematian akan segera menghampirimu." Namun kini, Lindong benar-benar tidak merasa takut sama sekali dengan kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Shikun itu. Dalam sekejap, Lindong pun membentuk sebuah segel. Dia terlihat sangat santai. Sambil membentuk segel itu, Lindong berkata dalam hati, "Meskipun kekuatanku satu tingkat di bawah dari Shikun, tapi kali ini sepertinya aku masih bisa menghadapi kekuatan itu." Setelah Lindong berhasil membentuk segelnya, kali ini sebuah aura berwarna emas keluar dari tubuh Lindong dan langsung meluncur ke langit. Dan tiba-tiba saja, dari langit kali ini keluarlah 5 jari pemenjara surgawi secara bersamaan. Shikun yang melihat hal ini, dia pun berteriak, "Lindong, seni bela dirimu itu tidak akan berguna padaku. Dan kamu pada saat ini hanya akan memperjuangkan hidupmu secara sia-sia." Mendengar kata-kata dari Shikun itu, Lindong malah tersenyum dan dia pada saat ini menjawabnya, "Benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seni bela diriku hanyalah seni bela diri manifestasi tingkat tinggi biasa?" Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun membuka lebar-lebar telapak tangannya dan dia pada saat ini mengatakan, "Keluarlah telapak tangan pemenjara surgawi." 5 jari pemenjara surgawi yang dikeluarkan oleh Lindong itu tiba-tiba saja bergabung dan berubah menjadi sebuah telapak tangan raksasa. Hal itu benar-benar terlihat sangat mengerikan. Semua orang yang melihat kekuatan Lindong pun tidak ada yang tidak terkejut. Mereka kemudian mengatakan, "Apa yang terjadi? Apakah ini adalah semangat seni bela diri milik Lindong? Dan ini adalah seni bela diri jiwa." Bahkan Chen-ku yang telah melihat seni bela diri yang telah dikeluarkan oleh Lindong, dia pun juga nampak terkejut. Kemudian Chen-ku mengatakan, "Lindong, orang itu benar-benar bukan orang yang bisa disinggung dengan mudah." Setelah mengatakan hal itu, Chen-ku pun berkata dalam hati, "Jika bukan karena Wang Kai, kami pasti tidak akan berani menantang Lindong." Dan setelah mengatakan hal itu, Chen-ku serta Zhang Heisu pada saat ini kembali menatap ke arah Wang Kai. Wang Kai yang dilihat dengan tatapan mata seperti itu, dia pun benar-benar sangat kaget. Kemudian Wang Kai berkata lirih, "Mereka menatapku seperti itu lagi." Di sisi lain, Shikun yang telah melihat seni bela diri milik Lindong, dia pun pada saat ini terlihat gemetaran dan mengatakan, "Lindong, dia memiliki seni bela diri jiwa. Bagaimana mungkin ini terjadi?"
Raut wajah dari Shikun seketika terlihat sangat panik dan keringat dingin keluar di wajahnya. Sebuah tangan emas raksasa pada saat ini meluncur dan menghadapi serangan yang dikeluarkan oleh Shikun. Dan ini adalah seni bela diri jiwa milik Lindong, di mana pada awalnya seni bela diri ini adalah seni bela diri jari pemenjara surgawi. Dan karena memiliki jiwa, maka jari pemenjara surgawi itu pada saat ini telah berubah menjadi tangan pemenjara surgawi. Seni bela diri ini dinamakan dengan seni bela diri jiwa karena di dalam seni bela diri itu sendiri terdapat jejak spiritualitas dari penciptanya. Setelah hal itu digunakan, maka dengan kata lain, seni bela diri jiwa itu juga secara tidak langsung memanggil spiritualitas dari penciptanya. Dan kekuatan ini adalah kekuatan yang akan bisa mengguncang seluruh dunia. Yang pada akhirnya, seni bela diri manifestasi yang telah dikeluarkan oleh Shikun pada saat ini terlihat retak ketika berbenturan dengan tangan pemenjara surgawi milik Lindong. Hal ini benar-benar membuat Shikun menjadi panik. Tidak lama kemudian, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi milik Shikun itu benar-benar hancur. Karena sejatinya, tangan pemenjara surgawi milik Lindong tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi biasa. Yang pada dasarnya, seni bela diri jiwa ini juga dikenal dengan seni bela diri yang telah melampaui tahap nirwana. Kekuatan dari seni bela diri jiwa benar-benar sangat menakutkan, karena hal itu tidak diciptakan oleh sembarang orang, dan hanya orang-orang yang hidup di zaman legendaris yang bisa menciptakan seni bela diri macam ini. Shikun yang telah menghadapi seni bela diri milik Lindong itu pada saat ini benar-benar sangat ketakutan. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini. Karena seni bela diri manifestasinya telah hancur oleh hantaman dari seni bela diri jiwa milik Lindong, pada saat ini Shikun kemudian memuntahkan darah sangat banyak. Dadanya terasa sangat menyakitkan. Dan kini, dengan tatapan mata yang tajam, Shikun masih melihat ke arah seni bela diri jiwa yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin bocah itu memiliki keberuntungan yang luar biasa seperti itu? Dan bagaimana bisa dia memiliki seni bela diri jiwa? Bocah itu tidak layak untuk memiliki seni bela diri yang sangat menakutkan seperti itu. Di mana pada saat ini, tangan pemenjara surgawi milik Lindong terus meluncur ke arah Shikun. Karena Shikun tidak mau mati, dia pada saat ini dengan cepat mengaktifkan tubuh emas nirwananya. Dan kemudian Shikun berteriak pada Lindong, "Lindong, kamu hari ini sangat beruntung. Tapi dendam di antara kamu dan diriku, serta dinasti moyanku, tidak akan berhenti sampai di sini." Mendengar ucapan dari Shikun itu, Lindong kemudian menjawabnya, "Tidak akan lagi, karena hari ini kamu akan selamanya tinggal di dalam sungai Belirwana. Dan kamu akan mati hari ini." Karena merasakan bahaya yang sangat besar dari seni bela diri jiwa yang telah dikeluarkan oleh Lindong, Shikun kemudian berteriak, "Perisai tubuh emas!" Tidak lama kemudian, tubuh Shikun itu telah terlindungi oleh sebuah bola emas. Sambil menahan serangan tangan pemenjara surgawi Lindong itu, Shikun kemudian mengatakan, "Lindong, ini adalah perlindungan yang hanya bisa dibentuk oleh seorang nirwana level 2, dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya." Di mana pada saat ini, tangan pemenjara surgawi telah menghantam pelindung emas dari Shikun. Aura dari hantaman itu benar-benar sangat mengerikan, dan orang-orang yang melihatnya bahkan kali ini menyilangkan tangan di depan wajah mereka, karena gelombangnya benar-benar menimbulkan angin yang sangat kuat. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun pada saat ini melihat ke arah Shikun, kemudian dia mengatakan, "Hancurkan." Sesaat kemudian, tangan pemenjara surgawi itu terus menekan perisai emas milik Shikun. Dan secara perlahan, perisai emas itu menunjukkan sebuah keretakan yang semakin membesar. Tidak lama kemudian, boom! Tangan pemenjara surgawi milik Lindong itu membentuk sebuah ledakan yang sangat besar. Karena pada saat ini, tangan itu telah mendorong tubuh Shikun untuk menghantam tanah yang ada di bawahnya, sehingga terwujudlah sebuah ledakan yang mengerikan di tempat itu. Kelompok dari dinasti Moyan yang melihat hal itu, mereka pun terlihat sangat ketakutan, dan kemudian si Xuan pun berkata, "Ini tidak baik, kakak Shikun telah dikalahkan." Bahkan tanah di bawahnya juga telah diledakkan dan menimbulkan lubang yang sangat besar. Akibat dari ledakan yang ditimbulkan oleh tangan pemenjara surgawi yang telah menghantamkan tubuh Shikun ke tanah, hal itu menimbulkan sebuah asap yang sangat tebal.
Dan tidak lama kemudian, setelah asapnya menghilang, pada saat ini tubuh dari Si Kun benar-benar sudah terkapar di tanah dan dia sama sekali sudah tidak bergerak. Siswan yang melihat hal ini pun dia terlihat sangat panik dan kemudian berkata dalam hati, "Tidak, kakak Si Kun benar-benar telah kalah." Bahkan ikat kepala yang mewakili kebanggaan dari dinasti Moyan pada saat ini juga telah rusak. Karena Si Kun telah dikalahkan, Lindong dengan cepat menggunakan energi mentalnya. Dia pun mengambil kunci rahasia kuno yang dipegang oleh Si Kun. Dan pada saat ini, kunci rahasia kuno milik Si Kun itu telah berada di tangan Lindong. Lindong pun tersenyum kemudian berkata dalam hati, "Hehe, kunci rahasia kuno ini yang sebelumnya adalah milik Si Kun, pada akhirnya telah menjadi milikku." Kelompok dari dinasti Moyan yang telah melihat kakak seniornya dikalahkan. Pada saat ini mereka sangat panik dan menuju ke arah Si Kun. Kemudian membantu Si Kun untuk berdiri. Di mana pada saat ini, Si Kun benar-benar telah terluka parah. Dan kemungkinan tubuhnya akan mengalami cedera yang tidak mudah untuk disembuhkan. Siswan yang sambil membopong Si Kun. Dia pada saat ini terlihat sangat panik dan kemudian berkata dengan lirih, "Hah? Nafas dari kakak Si Kun terlihat sangat berat. Dan dia sepertinya telah mengalami cedera yang sangat parah. Semuanya, ayo kita pergi." Setelah memberikan aba-aba seperti itu pada anggotanya, kini orang-orang dari dinasti Moyan segera meluncur meninggalkan tempat pertarungan ini. Karena jika tidak segera pergi, kemungkinan besar Lindong akan membunuh mereka semua. Dan semua orang yang melihat kejadian ini, mereka pun kemudian berkata, "Apa? Dinasti Moyan kembali kabur?" Melihat orang-orang dari dinasti Moyan itu melarikan diri, pada saat ini Lindong hanya melihatnya dan tidak berniat untuk mengejarnya. Sambil melihat itu, Lindong kemudian berkata dalam hati, "Si Kun, dia pada saat ini telah menjadi orang yang lumpuh. Dan dalam beberapa tahun ke depan, dirinya pasti akan sulit untuk membuat sebuah kemajuan. Selain itu, dengan cedera yang dialami oleh Si Kun saat ini, mereka mungkin harus menghadapi musuh mereka dari masa lalu. Karena telah banyak orang dari masa lalu yang telah disakiti oleh dinasti Moyan itu. Setelah kabar tentang cedera Si Kun menyebar, orang-orang dari masa lalu itu pasti akan datang dan menuntut balas. Tapi aku tidak peduli, karena itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima dengan perlakuan dan juga sikap jahat mereka pada orang-orang dari dinasti lain." Wang Kai yang melihat orang-orang dari dinasti Moyan telah meninggalkan tempat ini, dia pun pada saat ini terlihat panik dan kemudian berkata, "Sial, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kemudian Chen Ku, dia melihat ke arah Wang Kai dan berkata, "Hei Wang Kai, apakah kamu masih berniat untuk melawan Lindong saat ini?" Tidak lama kemudian, Lindong pun menoleh ke arah Wang Kai, Chen Ku, dan juga Sang Hesu. Dan dirinya dengan tatapan mata yang sangat marah, dia mengatakan, Kalian, apakah kalian masih ingin melawanku dan tidak ingin pergi juga dari tempat ini?" Trio Wang Kai yang ketakutan, mereka kemudian memilih kabur saja dari tempat ini. Sekarang terlihatlah semua orang yang dari awal berniat untuk menyerang Lindong, mereka semuanya telah kabur. Karena mereka merasa diri mereka pada saat ini bukan tandingan Lindong lagi. Dan orang-orang yang masih tersisa, yang dari awal tidak memihak siapapun, mereka kemudian mengatakan, bahkan pada saat ini 3 dinasti tingkat tinggi dengan kekuatan besarnya, mereka juga terlihat ketakutan dan memilih melarikan diri. Keberanian seperti itu di wilayah barat laut ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan pada saat ini, kemungkinan kita semua harus menambahkan Lindong ke dalam daftar orang yang kuat dan juga orang-orang yang harus diwaspadai. Karena Lindong ini bukanlah orang yang mudah untuk disinggung. Lindong yang telah menjadi pembicaraan dari banyak orang, dia masih terlihat sangat santai dan kembali ke sisi Xiaoyan serta Xiao Diao. Dan setelah itu, Lindong pun tersenyum ke arah Xiaoyan serta Xiao Diao. Dia lalu mengatakan, "Xiaoyan, Xiao Diao, ayo kita pergi. Aku pikir pada saat ini telah banyak orang yang kuat yang secara bertahap telah masuk jauh ke dalam ruang rahasia kuno ini. Kita tidak boleh kalah dari mereka dan kita harus secepatnya masuk ke dalam kawasan itu." Xiaoyan sambil tersenyum dia menjawab perkataan dari Lindong, "Baik kakak." Dan kini raut wajah dari Xiao Diao terlihat tersenyum. Dia kemudian bertanya, "Hei Lindong, sejak kapan kamu mengolah jari pemenjara surgawi menjadi seni bela diri yang sangat menakutkan seperti itu? Sepertinya dalam kultivasimu, kamu menemukan banyak hal ya." Dengan santai, Lindong pun menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Benar,
Sebelumnya aku memang tidak bisa memahami sepenuhnya tentang jari pemenjara surgawi itu. Tapi sekarang, setelah diriku menerobos ke nirwana, baru aku kemudian menyadari bahwa jari pemenjara surgawi bukanlah seni bela diri biasa, karena dia memiliki metode kultivasi yang lebih dalam. Tampaknya orang yang telah menciptakan seni bela diri jari pemenjara surgawi ini bukanlah orang biasa. Aku merasa dia adalah orang legendaris dari zaman kuno. Setelah mendengar penjelasan dari Lindong, pada saat ini Xiaodio kembali tersenyum dan dia bertanya, "Ngomong-ngomong, kemana kita akan pergi saat ini?" Lindong pun menjawab perkataan Xiaodio, "Sekarang kita akan masuk lebih dalam di ruang rahasia kuno ini. Aku berpikir bahwa pil pengubah hidup dan mati pasti ada di tempat itu." Lindong pun menunjuk sebuah tempat yang jauh di sana. Dia merasakan bahwa pil pengubah hidup yang mati yang dibutuhkan oleh Xiaodio ada di tempat itu. Dengan tatapan mata yang kaget, Xiaodio pada saat ini berkata dalam hati, "Bocah ini, dia benar-benar peduli padaku, dan dia masih memegang kata-katanya." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil mendapatkan pil pengubah hidup dan mati untuk bisa membangkitkan Xiaodio kembali? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.